tafsiratan lidawil qulubi wal absar wa tadhkiratan li ulil wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa muallimana wa habibana wa qaidana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa atal amanah menasuhal ummah wa kasyal ummah wa jada fil haqq jihadih wa masalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, khutbah singkat saya akan saya gunakan untuk membacakan dua buah ayat. Yang satu dari surat Al-A'raf dan yang kedua dari surat At-Taubah. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 4950 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i wa mimma razaqakumullah qalu annallaha harramahuma qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa hayatud dunya wa gharratuhumul hayatud dunya wal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Jadi ini cerita besok di yaumil akhir, para penduduk neraka itu menyeru, mengiba-iba kepada penduduk surga, yaitu wahai penduduk surga, sekiranya engkau kucurkan pada kami penduduk neraka sebagian air atau juga apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepadamu. Ini jawaban sangat penting. Kemudian penduduk surga itu mengatakan qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Wahai penduduk neraka, ketahuilah sesungguhnya Allah mengharamkan kedua hal yang engkau minta itu. Mengapa? Karena itu kamu kafir, dan tanda atau ciri orang kafir adalah alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba waratuhumul hayatud dunya. Jadi orang kafir itu salah satu cirinya adalah memegang agamanya dengan main-main, dengan sendoguro, dan mereka sudah tersesatkan oleh kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian kata Allah, fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka hari ini kata Allah, kami Allah akan melupakanmu sebagaimana mereka semua telah melupakan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat itu. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan juga apa-apa yang kau ingkari selama kau hidup di dunia yang fana itu. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, jadi fenomena orang Islam itu mengentengkan agamanya, bahkan bermain-main, sendoguro, untuk cari ketawa ketiwi. Ini sungguh sebuah perilaku yang amat sangat dicela. Orang yang memainkan agama itu termasuk minal kafirin. Bahkan kata Allah, karena itu kami Allah akan melupakan orang-orang itu sebagaimana orang-orang itu telah berani melupakan Allah. Dan karena itu ya rasailah siksa dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini ayat pertama dan kedua dari surat Al-A'raf. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan pesan dari Allah dalam surat At-Taubah 111-112
yaitu bahwa ada kewajiban yang sangat pentingnya dan kewajiban menegakkan sholat, bayar zakat, haji dan lain-lain ya. Itu adalah kewajiban jihad fi sabilillah. Ini jihad fi sabilillah sepertinya memang kurang kita galakkan, kurang kita masyarakatkan, sehingga sepertinya para ulama bukan saja di Indonesia, tapi para ulama di berbagai negeri muslim di Timur Tengah pun sejauh saya mengerti, saya ikuti juga cenderung menghindari ajakan jihad itu. Sebabnya apa? Sebabnya mungkin, mudah-mudahan saya salah, sebagian sebab itu mungkin karena mereka para ulama itu lidahnya agak keluh, tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mungkin karena ada rasa takut, mungkin ada ya rasa gamang, ya tidak begitu mantap. Ya. Karena itu baiklah saya bacakan At-Taubah 111 112 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi dulu sebelum para nabi turun ke muka bumi ini, sebelum Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertugas mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan keadilan, kebenaran, ya. Itu sudah ada transaksi, ada jual beli antara Allah dan para ruh para nabi itu, yaitu bahwa engkau semua itu telah berinteraksi dengan Allah, maka engkau perlu menjual dirimu, nyawamu dan harta bendamu karena akan beroleh surga. Imbalannya adalah surga. Nah, tugasnya itu yuqatiluna fi sabilillah. Engkau berjihad, engkau berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Kadang-kadang engkau menang, kadang-kadang engkau kalah. Ini biasa. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Ini adalah janji Allah yang tertera dalam kitab Taurahnya Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, dan kitab Quran Nabi kita Muhammad SAW. Dan waman awfa bi'ahdi minallah, apa ada pihak yang lebih tegas, lebih utuh dalam menunaikan janji? Ya, tentu tidak ada, hanya Allah saja. Ya. Jadi hanya Allah yang memegang janjinya, tidak pernah mengkhianati janjinya. Karena itu fastabshiru, gondanya mendapatkan kabar gembira dari kami Allah, ya. Biba'ulladzi bay'atum bih, karena engkau telah berjual beli dengan kami, dengan Allah. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kejayaan, keberhasilan, kemenangan yang sebesar-besarnya. Nah, ciri utama dari orang yang berjuang pada Allah itu adalah al-'abid at-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wal hafizun lil hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi para mujahidin fisabilillah itu selalu selalu beribadah kepada Allah, ya. Selalu bertahmid, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sepanjang masa. Kemudian as-saihun, yaitu bersiyahah, pergi dari tempat satu ke tempat lain,
dari provinsi satu ke provinsi lain, dari desa satu ke desa lain, dari negara satu bahkan ke negara lain. Ya, untuk apa? Untuk menawarkan kebenaran dari Al-Quran, untuk mengajak manusia supaya sujud, rukuk, ya, beribadah kepada Allah, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, dan wal hafizuna li hududillah, menjadi hafiz, menjadi apa? Menjadi penjaga batas-batas agama Allah. Wa basyiril mu'minin, karena itu gembirakanlah orang-orang mukmin. Ya. Jadi ini saya pikir adalah hal yang mungkin perlu kita cermati. Ya. Jadi ini dalam khutbah boleh juga menyinggung sedikit masalah politik. Ya. Karena Islam itu ya akhlak, ya ekonomi, ya sosial, ya hukum, ya politik, ya hankam dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa kita ini hampir di berbagai dimensi kehidupan nasional memang mengalami semacam kezaliman. Ya. Jadi ada kezaliman hukum misalnya. Jadi hukum selalu timpang, yang dibela tentu yang berkuasa, yang tentu punya duit itu, yang dikalahkan mesti kaum du'afa, kaum yang lemah, yang tidak bisa melindungi dirinya itu. Ya. Juga misalnya ada kezaliman politik. Jadi yang konco dibela, yang bukan konco dianggap oposisi, dicari kelemahannya, dihajar dengan segala macam cara, dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ya. Namanya sudah habis waktunya. Jadi saya kira itu saja. Ya. Kita sudah mafhum bahwa tugas kita adalah menegakkan ma'ruf dan melawan yang mungkar, tapi juga menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim.